Muhammad KC dan Yahya Waroni ditangkap polisi. Keduanya dituduh melakukan tindak pidana penistaan agama. Bagaimana hukumnya penistaan agama? Muhammad KC dan Yahya Waroni ditangkap polisi. Diduga melakukan tindak pidana penistaan agama. Bagaimana hukumnya penistaan agama? Sesuai dengan hukum, istilah yang digunakan adalah penodaan agama, bukan penistaan agama. Istilah penistaan agama itu istilah umum yang digunakan masyarakat atau media. Kalau istilah yang digunakan undang-undang yaitu penodaan agama. Uniknya, undang-undang tidak membuat pengertian atau definisi tentang penodaan agama. Undang-undang hanya mengatur bahwa perbuatan penodaan agama diancam dengan hukuman pidana. Nah, oleh karena pengertian atau definisi penodaan agama tidak secara tegas dijelaskan oleh undang-undang, maka pengertian penodaan agama menjadi multitafsir. Setiap orang atau pihak bisa membuat penafsiran tentang pengertian penodaan agama sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Inilah yang menjadi kritikan banyak pihak yang menginginkan pasal tentang penodaan agama dicabut. Dianggap pasal karet karena multitafsir. Akibat ketidakjelasan definisi tentang penodaan agama itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana penegak hukum, yaitu penyidik, penuntut umum, atau hakim mengartikan pengertian penodaan agama? Biasanya dalam praktek, penegak hukum akan memintai keterangan ahli, baik ahli hukum maupun ahli bahasa. Keterangan ahli ini merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai dengan KUHP. Pendapat saya, menurut hemat saya, penodaan agama adalah perbuatan yang melecehkan, menghina, atau merendahkan agama tertentu yang dianut di Indonesia. Tindak pidana penodaan agama diatur di pasal 156A KUHP yang menegaskan dipidana dengan penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 156A KUHP ini sebenarnya adalah pasal tambahan dalam KUHP yang berasal dari Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Ada di pasal 4, di mana isinya sama dengan pasal 156A KUHP tadi. Nah, selain di pasal 156A KUHP tadi, di pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 juga terdapat tindak pidana penodaan agama yang menegaskan setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan agama yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Dalam praktek biasanya selain dikenakan pasal 156A KUHP, biasanya tersangka juga dikenakan Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, di mana di situ ditegaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebenarnya pasal tentang ujaran kebencian ini penekanannya lebih kepada mencegah terjadinya permusuhan atau
kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada suku, agama, ras, dan golongan akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Ancaman pidananya paling lama 6 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 1 miliar rupiah. Ketentuannya ada di pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Demikian teman semua, semoga bermanfaat.